Hello everyone. Today we're going to learn about reduced adverb clause. Jadi, dalam video ini kita akan belajar apa itu reduced adverb clause. Kemudian kita juga belajar tentang notes atau catatan apa saja untuk merubah adverb clause menjadi reduced adverb clause. Simak terus videonya ya. Okay, now let's start to have the brainstorming activity. So we have reduced adverb clause. Untuk reduce sendiri artinya dikurangi atau disederhanakan. Kemudian kita punya adverb. Adverb merupakan kata keterangan. Di situ Miss tambahkan konektor karena nanti akan ada konektor yang menyatakan keterangan suatu hal. Ya, bisa waktu, tempat, kemudian condition dan lain sebagainya. And then we also have the clause. Clause adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, nanti kita akan membahas tentang reduced adverb clause yang berhubungan dengan subjek dan predikat juga. Nah, di sini Miss berikan garis antara adverb dan clause, sudah Miss garis yang merupakan dependent clause. Jadi dependent clause ini terdiri dari adverb, konektor adverb, kemudian subjek dan predikat. Oke, karena seperti yang kita tahu bahwa ada dependent clause, ada juga independent clause. Nah, untuk kali ini yang akan kita sederhanakan adalah yang dependent clause. Dan untuk dependent clause ini, Miss tarik anak panah menuju ke reduce karena nanti yang akan kita kurangi atau kita sederhanakan adalah yang dependent clause-nya yang berisi adverb clause. Kemudian kita punya dependent clause dan juga independent clause. Nah, apa saja isi dari dependent dan independent clause? Isinya untuk dependent clause ada konektor, kemudian ada subject dan ada verb. Ya, seperti yang kita tahu tadi bahwa dependent itu memiliki konektor di dalamnya. Kemudian untuk independent clause terdiri dari subjek dan verb atau yang biasa kita sebut dengan kalimat. Itu namanya independent clause. Bedanya apa? Kalau dependent clause itu tidak bisa berdiri sendiri, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan independent clause itu klausa yang bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian kita bisa juga membalik posisi dari independent dan juga dependent clause. Untuk yang posisi kita balik, kita punya independent clause yang berisi subject dan verb, kemudian dependent clause yang berisi konektor plus subject plus verb. Jadi ini tinggal membalik posisinya saja. Untuk isinya tetap ada dependent dan juga independent. Kemudian untuk contohnya yaitu before Sally went home, she called me. Before Sally went home, she called me. Before merupakan konektor atau kata hubung. Kemudian Sally adalah subjek dan went di situ adalah verb. Jadi konektor subject verb merupakan dependent. So in this case dependent clause-nya adalah before Sally went home. Kemudian we have she called me. She merupakan subjek, called merupakan verb. So she called me merupakan independent clause. Kemudian kalau kita pengen buatnya terbalik gitu atau posisinya kita balik, kita bisa pakai Sally called me before she went home. Sally sebagai subjek, called sebagai verb. Jadi Sally called me tetap posisinya tetap independent clause. Kemudian untuk before she went home, before ada konektor, she adalah subjek dan went home adalah verb. Jadi dia tetap dependent clause. Jadi hanya posisinya saja yang dirubah. Nah, untuk mengubah menjadi reduced adverb clause, kita punya beberapa note. Note yang pertama yaitu dependent and independent clause should have the same subject. Jadi subjek pada dependent dan independent itu harus sama. Itu syarat utama untuk membuat reduced adverb clause. Dan note yang kedua, subject in dependent clause will be omitted. Jadi subjek pada klausa dependent itu akan dihilangkan. Jadi untuk note pertama dulu adalah subjeknya harus sama, kemudian yang kedua subjek pada dependent harus dihilangkan. Sebagai contoh yang sudah kita buat tadi, before Sally went home, she called me. Subjek yang sama adalah Sally
dan she. She di sini merupakan pronoun yang merujuk pada Sally. Jadi, untuk note pertama, kalimat ini sudah betul. And then, misalnya kita pengen membaliknya. Sally called me before she went home. Di sini, Sally merupakan subjeknya, kemudian she juga subjek, meskipun posisinya dirubah. Oke, jadi syarat pertama sudah terpenuhi. Kemudian setelah itu identify subject and verb in dependent clause. Jadi silakan identifikasi subjek dan verb pada dependent clause. Kenapa pada dependent clause? Karena kita fokus untuk mereduce dependent clause. Oke. Kemudian jika verbnya dalam bentuk active voice akan kita rubah menjadi verb ing. Kalau verbnya dalam bentuk passive voice kita akan ubah menjadi verb 3. Itu contoh pengubahannya ya, dan harus menjadi catatan bahwa active harus diubah menjadi verb ing. Kalau passive harus diubah menjadi verb 3. Untuk contohnya tadi kita sudah menyesuaikan ya, subjeknya sudah sama dengan highlight kuning. Sekarang before Sally went home she called me. Sally dan she sudah sama dan ada verbnya, di situ ada went. Went di sini merupakan active voice, jadi nanti akan kita ubah menjadi verb ing. Untuk yang kedua, Sally called me before she went home. The same ya, hanya letaknya saja yang berbeda. Went-nya tetap active voice, jadi nanti akan kita ubah menjadi verb ing. Nah, jadinya seperti apa? Hasil dari reduced adverb clause menjadi seperti ini. Before going home, Sally called me. Oke, di situ sudah ada subjek Sally. Jadi kita tidak perlu pakai pronoun lagi seperti yang awal. Subjeknya sudah hilang. Kemudian went home sudah kita ganti menjadi going home. Kenapa? Karena went home tadi merupakan active. Nah, active voice harus diubah menjadi verb ing. So we have before Next, going untuk home. merefresh Jangan atau lupa mereview untuk tentang konektornya active tetap voice, di situ ya, misalkan jangan ikut tampilkan di reduce. tentang Nah, jika kita ingin membalik agar boleh mudah juga dihafalkan. ya. Jadinya seperti Di ini. situ active voice Sally itu called selalu me punya before verb going 1. home. Oke. Kemudian bisa pakai verb 1 yang akhirannya s. Ini disebut dengan verb 1s agar mudah diingat. Kemudian ada juga verb 2 ya. Kemudian ada is mr plus verb ing. Ingat di video Miss yang berjudul verbs di sana sudah ditampilkan bahwa verb ing tidak bisa berdiri sendiri sebagai kata kerja jika tanpa diikuti oleh auxiliary yang lain. Di sini kita pakai is, am maupun are plus verb ing. Jadi ketika kalian menemukan kata kerja tapi hanya berisi verb ing saja tanpa didahului oleh kata yang lain, maka verb ing tersebut bukanlah kata kerja posisinya. Dan kita juga punya was, were plus verb ing. Okay? And then we also have, has, had plus verb 3. Di sini bisa kita lihat bahwa verb 1 dan verb 2 ada di kolom sebelah kiri. Berarti dia bisa berdiri sendiri sebagai kata kerja. Sedangkan verb ing dan verb 3 ada di kolom sebelah kanan. Ini menandakan bahwa mereka tidak bisa berdiri sendiri. Jadi mereka butuh kata-kata yang lain untuk menjadikannya sebagai kata kerja. Nah, untuk contoh katanya di situ untuk verb 1 Miss pakai do. Verb 1s Miss pakai does. Verb 2-nya pakai did. Kemudian untuk is mr plus doing itu yang pakai verb ing tadi. Was, were plus doing. Have, has, had plus done. Okay? Nah, tadi yang Sally went home, went adalah verb 2. Jadi dia bisa berdiri sendiri dan bentuknya adalah active voice. Next, kita akan coba untuk fokus lagi pada dependent dan independent clause. Tadi kita punya konektor, sudah ya. Kemudian kita punya subjek. Dan jika setelah subjek itu diikuti oleh kata kerja yang sudah kita tuliskan sebelumnya, seperti verb 1, verb 1s, verb 2, dan lain sebagainya, maka verb tersebut merupakan active voice. Nah, karena active voice, maka harus diubah menjadi verb ing. Okay. Dan misalnya ada pertanyaan bahwa apa yang terjadi jika kita pakai is mr verb ing saat sebelum direduce. Nah, ketika sudah direduce, is mr-nya sudah hilang, tinggal verb ing-nya saja. Oke, jadi
Untuk struktur yang akan kita dapatkan adalah connector plus verb ing, kemudian subject verb yang sebagai independent clause. Untuk contohnya, kita punya before the men go to Bali, they arrange the itinerary. Nah, di sini kita punya before sebagai connector dan the men sebagai subjek, ada juga they sebagai subjek. Ingat, untuk note pertama kita harus make sure bahwa ada dua subjek yang sama. Di situ ada the man dan ada they. Oke. Kemudian verbnya adalah go. Ingat, go adalah verb 1. Bisa lihat di tabel atas active voice itu, go adalah verb 1. Maka tinggal kita ubah menjadi verb ing. So the result is before going to Bali, the man arranged the itinerary. Untuk contoh lainnya, kita bisa punya after Alice completed master degree, she began to look for a job. Subjek yang sama adalah Alice dan juga she. Kemudian, karena sudah sama, berarti sudah bisa di-reduce. Setelah itu, kita coba lihat ada verb completed. Untuk completed merupakan verb 2, dan verb 2 adalah active voice. Maka kita ubah menjadi verb ing. So the result is after completing master degree, Alice began to look for a job. Next adalah tentang passive voice. Jadi tadi kita sudah membahas tentang active voice, sekarang kita bahas ke passive voice. Contohnya adalah before Sally was picked up, she called me. Before adalah connector, Sally adalah subject, was picked up adalah verb. And then we also have independent clause, berisi she sebagai subject dan called sebagai verb. Di sini kita sudah tahu bahwa dependent clause itu adalah before Sally was picked up, sedangkan independent clause adalah she called me. Nanti yang akan kita reduce adalah yang dependent, berarti yang before Sally was picked up. Bagaimana jika posisinya diubah atau dibalik? Kita bisa pakai untuk kalimat yang kedua. Sally called me before she was picked up. Tidak ada perubahan sama sekali di situ. Yang diubah untuk di-reduce yang mana? Tetap yang before she was picked up, entah itu di depan maupun di belakang. Kemudian untuk notes yang sama, yaitu dependent and independent clause should have the same subject. Subjeknya harus sama, itu sudah wajib. Next, we have subject in dependent clause will be omitted. Subjek pada dependent clause harus dihilangkan nantinya. Contoh, kita fokus pada highlight kuning. Before Sally was picked up, she called me. Sally dan she merupakan subjek yang sama. She di sini merupakan pronoun atau kata ganti yang merujuk pada Sally. Kemudian untuk kalimat yang kedua, Sally called me before she was picked up. Highlight kuning menandakan bahwa Sally dan she adalah orang yang sama. Jadi, sentence pertama dan sentence kedua merupakan sentence yang sama, hanya berbeda posisinya saja. Next note, identify subject and verb in dependent clause. Perhatikan subjek dan verb pada dependent clause. Jika verb pada dependent clause itu dalam bentuk active voice, maka tinggal ubah ke verb ing. Jika verbnya masuk pada passive voice, maka ubah menjadi verb 3. Now let's focus on the highlight yang berwarna hijau sekarang ya. Before Sally was picked up merupakan passive voice. Bagaimana kita bisa identify bahwa itu passive voice? Karena was merupakan to be dan picked up adalah verb 3. Seperti yang sudah kita tahu bahwa passive voice itu biasanya berisi to be plus verb 3. Di sini berarti was picked up nantinya akan diubah menjadi verb 3 saja. Apakah to be-nya ikut? Tidak, to be-nya tidak ikut. Kemudian Sally called me before she was picked up. The same ya, was picked up is passive voice dan harus diubah menjadi verb 3. Nah, bagaimana hasilnya? Kita bisa lihat before picked up, Sally called me. Before picked up, Sally called me. Di situ sudah dihilangkan untuk subjek yang awal tadi, yang setelah before sudah dihilangkan. Jadi pada kalimat hasil ini subjeknya hanya satu, yaitu Sally.
kemudian was picked up kita ganti menjadi verb 3 tanpa membubuhkan to be. Jadi hasilnya adalah before picked up, Sally called me. Untuk kalimat yang kedua itu hanya diubah posisinya saja. Sally called me before picked up. Kalimat ini menjadi lebih efektif karena hanya menggunakan satu subjek saja. Jadi tidak ada pengulangan. Next, kita akan review materi passive voice. Untuk lebih lengkapnya bisa cek materi video yang berjudul Passive Voice Review di video sebelumnya. Untuk kali ini hanya singkat saja. Passive voice deals with verb 3. Jadi passive voice selalu berhubungan dengan verb 3. Nah, bedanya apa dengan verb 1 dengan active voice tadi? Kita bisa lihat di sini. Kalau tadi hanya do untuk verb 1, kalau di sini kita pakai is, am, plus verb 3. Kalau tadi kita pakai does, di situ sama juga is, am, plus verb 3. Tadi kita pakai did, bisa pakai was, were plus verb 3. Kemudian ada juga is, am, plus being plus verb 3. Itu untuk present continuous tense. Was, were plus being plus verb 3. Itu untuk past continuous tense yang sedang terjadi di masa lampau. And then we also have, has, had plus been plus verb 3. Itu untuk present perfect dan juga past perfect. Nah, untuk passive voice yang ini convert dari yang active voice tadi. Jadi kita tetap pakai verb yang sama, yaitu do. Oke, kalau tadi do, sekarang is, am, plus done. Kalau tadi does, sekarang is, am, plus done. The same, karena do dan does sama-sama verb 1. Kalau tadi did, kita bisa pakai was or were plus done. Ya, pakai verb 2. Kalau tadi is plus is, am, plus verb ing, sekarang menjadi is, am, being plus done. Kalau tadi was, were plus verb ing, sekarang was, were plus being plus done. Dan kalau tadi have, has, had plus done, sekarang have, has, had plus been plus done. Jadi di sini bisa kita lihat ada penambahan being dan ada penambahan been, tapi belakangnya harus verb 3. Nah, di sini adalah contoh untuk passive voice review ya, yang kita sematkan pada dependent clause. Ada conjunction atau connector ya. Kemudian we have the subject diikuti oleh passive voice yang sudah kita review tadi. Nah, untuk passive voice ini jika kalian ketemu dengan verb seperti ini setelah subject pada dependent clause, silakan ubah ke verb 3 ketika akan mereduce. Di situ Miss tidak menambahkan is, am, or is, am, being, semuanya tidak ada, hanya perlu ditambahkan verb 3 saja. Okay. Untuk contohnya, before the participants are invited, they have to do the survey. Before adalah connector, the participants is the subject, and then are invited adalah verb, yang kebetulan adalah passive voice. So, we have to change to be like this. Before invited, the participants have to do the survey. Untuk contoh lainnya, once the documents were uploaded, they cannot be edited. Once adalah connector. The documents dan they adalah subjek. Mereka adalah subjek yang sama. They merujuk pada the documents. Untuk verbnya, kita ada were uploaded. Kenapa kita bisa tahu bahwa dia pasif? Karena berisi to be plus verb 3. Were plus verb 3. So, we need to change to be the verb 3. Jadinya seperti ini. Once uploaded, the documents cannot be edited. Ya, di situ tidak ada to be lagi, hanya